persepsi itu akan selalu didukung oleh reaksi dan sikap kita. Dan ketika kita memilih reaksi dan sikap, maka itu akan menghasilkan tindakan, dan tindakan itu akan membuahkan hasil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, apapun persepsi yang Anda bangun dalam hidup ini, baik atau tidak baik, akan selalu menghasilkan reaksi dan akan didukung oleh aksi. Amin. Saudara, pernah dengar pelayanan? Pernah dengar? Anda tahu melayani? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar pelayanan? Ada. Yang pernah dengar melayani? Ada. Ada ya? Anda sekarang sedang melayani atau tidak? Sedang melayani? Ingat, kalau Anda punya persepsi yang benar tentang pelayanan, maka itu akan didukung oleh reaksi, dan reaksi itu akan didukung oleh aksi. Apapun persepsi saudara, baik atau tidak baik, itu selalu akan memunculkan reaksi, akan selalu memunculkan aksi. Reaksi dan aksi itu akan memunculkan tindakan, dan tindakan itu akan Tuhan terima hasilnya, buahnya. Amin. Malam ini, kalau Anda sedang merayakan Natal Yesus Kristus, jangan punya persepsi sama dengan Herodes. Kenapa saya bilang jangan Anda merayakan Natal sama dengan yang dilakukan oleh Herodes? Sebaliknya, mari kita lihat persepsi yang dibangun oleh para majusi. Sudah lihat apa yang dibangun oleh para majusi di dalam bagian ini. Mari kita lihat, saudara-saudara yang membawa Alkitab, mari kita lihat apa persepsi yang dibangun oleh para majusi. Saudara lihat ayat yang pertama, ya. Di situ dikatakan, atau kita lihat ayat 2 saja, ya. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, dan mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang beda, saudara? Apa yang beda? Reaksi yang ditunjukkan oleh Herodes dan apa reaksi yang ditunjukkan oleh para majusi? Herodes pada waktu dengar ada raja yang baru datang, dia terkejut. Tanda ketidaksenangan, tanda ketidaksetujuan, yang dia membangun narasi. Kasih tahu, saya pendapat menyembahnya. Apa betul begitu? Tidak. Penyembahan yang benarnya Anda lakukan dalam hidup ini bukan soal modelnya, bukan soal desainnya, tetapi bagaimana persepsi Anda tentang penyembahan, tentang pelayanan dalam hidup ini. Amin. Kalau Anda punya cara pandang, punya penafsiran yang salah, maka itu akan salah sampai selama-lamanya. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini balon warna apa? Merah. Merah. Betul ya? Merah ya? Bukan hijau ya? Tapi di atas warna merah itu ada apa semua? Ada gambar macam-macam. Ya. Saudara lihat, satu benda ada macam-macam tafsiran. Satu benda ada macam-macam
Hati-hati dalam hidup ini Bapak Ibu. Ketika Anda membangun persepsi dalam hidup ini. Kalau Anda membangun persepsi yang salah dalam hidup ini, maka akan salah sampai selama-lamanya. Mereka itu. Saya selama saya masih hidup akan salah di mata dia. Amin. Dan itu akan memicu reaksi dan akan didukung oleh aksi. Amin Bapak Ibu. Jadi malam ini hal pertama yang kita lihat dalam momentum perayaan Natal ini adalah mari kita bangun persepsi, kita samakan reaksi dan aksi kita sehingga menghasilkan tindakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, jangan salah bangun persepsi. Dalam rumah tangga, kalau kau salah membangun persepsi tentang istrimu, dia akan salah sampai selama-lamanya di matamu. Amin. Bayangkan dia bangun pagi, dia kasih siap apa, teh, kopi, ya. Saya masih ngorok untuk sebangun, Dik, mau minum apa? Tapi kalau kita punya persepsi yang salah tentang dia, dia akan salah selama-lamanya meskipun dia selalu berbuat baik kepada kita. Bayangkan istri bertanya, selamat pagi, ada yang saya bisa bantu? Istri luar biasa begini, ya betul? Tapi kan seperti nasi ini pemimpin apa tadi malam? Mau pagi-pagi kau bilang selamat pagi, ada yang bisa bantu? Jangan-jangan ini pertemuan terakhir, ya betul? Bisa begitu, kan ada yang aneh-aneh. Karena kita terlalu biasa dalam hidup ini. Tapi kalau kita memiliki persepsi yang benar, apapun yang dia lakukan dalam hidup ini, kita akan berkata sampai mati, kau adalah milik saya. Karena kita punya persepsi yang benar. Saudara, dalam membangun pelayanan pekerjaan Tuhan itu tidak mudah. Sangat tergantung persepsi kita. Jangan kita bangun persepsi seperti Herodes. Ya. Herodes punya tafsiran, punya penerimaan, punya tanggapan, dan ini sangat berbahaya. Sekali lagi, kalau Anda punya persepsi yang benar, maka benarlah subtemanya. Amin. Kalau Anda punya persepsi yang sama, maka benarlah subtemanya. Anda akan mampu mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan serta meningkatkan semangat pelayanan dan persekutuan. Ini akan jadi kalau kita punya persepsi yang sama. Amin. Tapi kalau kita tidak punya persepsi yang sama, kebersamaan, kualitas pelayanan, persekutuan itu tidak akan dapat tercapai karena persepsi kita tidak selalu sama. Amin. Tapi kalau persepsi kita sama, maka akan muncul reaksi yang sama dan akan muncul aksi yang sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini berita baik bagi kita malam ini adalah bangun persepsi yang benar dalam menyambut Natal Yesus Kristus. Anak-anak tadi ada yang kasih ketawa, kok mau kasih bikin bubur Tuhan Yesus? Ya kan? Ada yang nanya oke, ada yang satu. Saya tidak punya apa-apa kasihan. Tapi ini hidup saya satu sembahan. Itu adalah hal yang benar. Bukan masalah ornamennya, ya. Bukan masalah deklarasinya Bapak Ibu, tidak. Tetapi bagaimana persepsi Anda tentang dia yang lahir di Palungan, Bethlehem Efrata 2020 tahun yang lalu. Itu yang sangat penting. Amin. Persepsi harus dijaga baik-baik. Setuju? Mulai malam ini, jangan bangun persepsi yang salah. Ini di rumah Tuhan. Bangun persepsi yang benar, sehingga hidup saya dan saudara betul-betul akan memaknai jalan dalam hidup yang benar. Inilah masalahnya. Sampai Tuhan bilang lewat mimpi para Majus, kalau kamu mau pulang, jangan ikut jalan Herodes. Kamu ikut jalan yang lain.
tadi, persepsi yang dibangun. Karena persepsi yang dibangun oleh Herodes itu dibuktikan dengan bagaimana dia membunuh anak-anak 2 tahun di sekitar Bethlehem. Dia bunuh karena dia sendiri bilang, kasih tahu, saya juga akan menyembahnya. Tetapi sikapnya yang terbaik, sehingga Tuhan bilang, pulang melalui jalan lain. Ada 3 hal melalui nafsu. Kenapa Tuhan suruh mereka pulang melalui jalan yang lain? Saudara, yang pertama, bahwa Tuhan selalu merancang dan menyediakan jalan yang benar bagi orang yang tulus kepada Tuhan. Amin. Orang datang dari timur, kasih persembahan emas, kemenyan dan mur untuk Tuhan. Mereka sujud menyembah Tuhan. Itu menandakan sikap hati yang tulus kepada Tuhan, yang menyambut Natal dengan baik. Sehingga ini orang-orang tulus. Saya harus bilang kepada mereka, pulang melalui jalan yang lain. Arti apa? Tuhan merancang jalan yang benar bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Orang-orang yang punya persepsi yang benar akan selalu dibawa di jalan yang benar oleh Tuhan. Mas, Yesaya 55, 8 dan 9 bilang, rancanganmu bukanlah rancangan, jalanmu bukanlah jalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berita baik malam ini adalah ketika engkau membangun persepsi dan reaksi serta reaksi yang benar, maka jalan hidupmu dirancang oleh Tuhan dengan baik. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia merancang jalan hidupmu dengan cara yang terbaik. Rancanganmu bukanlah rancangan, jalanmu bukanlah jalan. Tuhan menyediakan jalan yang benar, jalan yang baik bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Akibat daripada reaksi para manusia yang datang menyembah dan memberikan persembahan yang kudus bagi Tuhan, Tuhan mampu menyelamatkan mereka. Malam ini ketika Anda duduk di sini, di dalam ruangan ini, yang ada di depan sana, yang ada di sekitar gereja ini, ketika engkau merayakan perayaan Natal dengan sukacita, dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ingat yang pertama, Tuhan merancang jalanmu dengan jalan yang benar dan baik sampai selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan tidak akan pernah membawa kita di jalan yang salah. Tuhan tidak akan pernah membawa kita di jalan yang salah. Mazmur pasal 1 ayat 6 berkata, Tuhan tahu jalan orang benar. Amin. Tuhan tahu jalan hidupmu, dan ketika engkau berjalan bersama dengan Dia, Dia akan membawa engkau ke dalam jalan yang penuh dengan sukacita. Jalan itu adalah jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah bawa kau dan saya ini jalan yang salah. Ketika kita hidup tulus, jujur kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya merancang jalan yang benar, tapi Dia juga tidak pernah membawa engkau dan saya di jalan yang salah. Cuma kadang-kadang kita yang bermasalah. Kenapa? Karena kita berjalan di jalan yang salah, baru kita tuduh Tuhan tidak benar. Jangan. Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi, Tuhan bawa Anda di sini, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan bawa Anda bekerja di satu instansi, Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau di sana. Yang penting adalah memahami, baru pemahaman yang benar bahwa Tuhan saya tidak akan pernah menguasai jalan yang salah. Kalau Tuhan izinkan kita hidup tahun 2023, ingat satu kali ini, Tuhan akan membawa engkau di jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan tidak akan bawa saya dan saudara di jalan yang salah, meskipun jalan ini penuh dengan onar dan duri, meskipun jalan ini penuh dengan air mata, ratapan tangis, kekecewaan, keputusasaan, tetapi di jalan Allah tidak akan
menyertai nama. Berita baik bagi saudara, Tuhan tidak akan pernah bawa Anda di jalan yang salah. Yang terakhir, Tuhan bertanggung jawab atas segala jalan kita. Bangun pagi, Tuhan bertanggung jawab atas itu. Ada yang merasa Tuhan tidak bertanggung jawab atas hidupmu sampai tanggal 9 ini? Ada. Saya rasa semua mengimani dan meyakini bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Amin. Kesimpulan dan pertanyaan yang paling penting sekarang adalah satu. Dengan siapa Anda berjalan? Ini pertanyaan penting. Sebelum Anda mengakhiri hidup ini dan meninggalkan dunia ini sesuai dengan jadwal Tuhan, pertanyaan saya malam ini adalah, dengan siapa Anda berjalan? Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini jalan mana sekarang? Sekali lagi, kesimpulan kita malam ini adalah, dengan siapa Anda berjalan? Kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, maka jalanmu adalah jalan yang penuhnya sukacita dan damai sejahtera. Kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, ada kepastian yang Tuhan siapkan bagi saudara. Makanya Tuhan bilang sama para matus, jangan ikut jalan di situ, putar. Meskipun Alkitab tidak memberikan informasi kepada kita jalan seperti apa yang mereka lalui, tapi Allah bertanggung jawab atas hidup mereka. Allah merancang jalan yang tepat bagi mereka, yang jalan yang benar dalam hidup mereka. Jalan yang sama Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan yang sama yang kita rayakan malam ini, Dia menyediakan jalan yang terbaik bagi saudara. Yang penting sekarang yang saya mau tanya saudara adalah, dengan siapa Anda berjalan? Kalau Anda berjalan bersama dengan Kristus, Anda akan pulang bersama dengan Kristus. Amin. Jangan-jangan ada yang hendak pulang bersama dengan Yesus, padahal hari Minggu berjalan bersama-sama di gereja, tapi pulang ternyata sama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini masalah, loh. Karena itu ketika Anda masih bergerak bernafas, pilih jalan yang benar. Yesus adalah jalan itu. Kalau Anda pilih jalan itu, maka Anda akan pulang bersama dengan Yesus, menikmati surga yang kekal yang dijadikan bagi. Natal bukan sekedar membangun persepsi, tapi Natal harus dimengerti dengan siapa saya berjalan. Saya harap tidak ada undangan yang hadir malam ini yang tidak berjalan dengan Yesus. Ya. Saya harap tidak ada di jemaat Baptis Wena dan jemaat Baptis Kota Raja yang tidak berjalan dengan Yesus. Kalau Anda tidak berjalan dengan Yesus, satu hal, tamat. Karena itu, berita Natal malam ini tadi, satu, bangun persepsi, reaksi dan aksi yang benar dalam merayakan Natal. Yang kedua, mari berjalan bersama Yesus, maka kita akan pulang bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran ini. Bahwa kami sebagai orang percaya, kami perlu membangun persepsi yang benar. Karena persepsi selalu akan diikuti dengan reaksi, dan reaksi akan didukung oleh aksi atau tindakan. Dan tindakan itu membuahkan hasil atau prestasi. Tuhan tolong kami kalau selama ini kami salah membangun persepsi, baik dalam satu keluarga, pelayanan, teman-teman seiman kami. Tuhan ampuni kami. Kami rindu berjalan bersama dengan Engkau, agar kami mampu menciptakan kebersamaan, meningkatkan persekutuan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Persepsi adalah kunci utama bagi kami semua. Bapa, dengarlah doa kami, agar dalam sisa hidup ini, dalam pertandingan iman ini, kami membangun persepsi yang benar, agar reaksi dan aksi kami akan selalu benar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala gereja kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.